Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Antara Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang salah satu tips ataupun trik tentang optimasi SEO, yaitu membuat sitemap. Nah, untuk pembuatan sitemap itu ada berbagai macam cara ya sebenarnya. Cuman kalau di sini saya mau jelaskan dua cara saja. Yang pertama, kalau misalkan secara manual ya. Secara manual, teman-teman bisa buka saja di Google namanya XML sitemap seperti ini. Nah, ini ada namanya XML sitemaps generator. Oke, kalau misalnya kita klik di sini, nah kita akan diminta untuk memasukkan websitenya ataupun URL-nya. Misalkan ya, https muhazmi.my.id. Nah, kemudian kita klik langsung saja tombol start. Nah, dia akan memulai scanning semua URL yang ada di website kita. Nantinya setelah scanning ini kita akan mendapatkan file berupa namanya itu adalah sitemaps.xml. Nah, itulah yang akan kita upload ke dalam website kita, khususnya di dalam directory folder website kita. Jadi misalkan kalau di teman-teman mempunyai sebuah website yang sudah terinstall cPanel juga, jadi ketika sudah memasukkan di public HTML, maka langsung saja masukkan si file sitemapnya. Cuman bisa saja kalau teman-teman beda struktur direktorinya, maka beda pula tempat memasukkan si sitemapsnya ini. Nah, cara keduanya nanti itu menggunakan plugins ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan WordPress. Nah, ini kan saya contohin dulu untuk di hasil akhir dari secara manual menggunakan website XML sitemaps generator ini. Oke, di sini udah kelihatan sudah selesai ya. Jadi memakan waktu 1 menit 21 detik, kemudian 75 scan, 20 tambahin dan 0 yang antrian. Kita langsung klik view sitemap details. Oke, nah ini sudah ketahuan ya istilahnya file yang bisa kita download. Jadi download your XML sitemap file. Kita bisa klik di sini. Oke, dia sudah mendownload ya. Kalau kita ingin lihat detail dari linknya, kita lihat di sini. Ada https muhazmi.my.id sebagai root ataupun main web page kita, URL-nya. Ada lagi berita, album dan seterusnya ya. Ini ada macam-macam. Nah, kemudian ada keterangan broken links detected. Ini nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya dihapus ya bisa saja. Ini cuma saya nggak mau di sini. Other download sini download sitemaps in a zip file nggak usah. Oke, ini udah. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dalam root foldernya. Saya mau contohin ya. Saya mau masuk ke cPanel saya. Oke, masukin username dan password dari cPanel teman-teman. Saya login. Kemudian kita masuk langsung ke file manager ya. File manager, kemudian ke public HTML. Nah, di sini teman-teman masukkan file sitemap.xml-nya tadi. Jadi kalau saya klik upload, saya choose select file, saya pilih di folder downloads ya. Nah, ini kita upload open. Nah, maka nanti ketika kita masuk ya ke dalam domain saya misalnya muhazmi.my.id garis miring sitemap.xml, dia tampil seperti ini. Oke. Nah, ini udah masuk ya ke dalam website kita. Cuman kita masih istilahnya perlu sitemap juga di Google Webmaster ya. Kita bisa ataupun Google Search Console istilahnya. Jadi kalau kita masuk di Google Webmaster, nah kita masuk ke Google Search Control lah, Search Console sorry. Nah, kita masuk di sini, saya start now dulu. Oke, misalkan saya masuk di muhazmi.my.id, kemudian saya masukkan sitemaps di sini. Nah, kita masukin nih tadi namanya sitemap.xml. Klik tombol submit. Submitting. Oke, nah ini udah ditunggu ya. Tunggu saja, kalau misalnya ini cooldown fetch nanti coba di tes lagi untuk submit. Mungkin 1 kali 24 jam atau lebih, nanti tinggal dicoba kembali. Ini keterangan sitemap could not be read. Kalau di sini kan sudah muncul ya sitemap.xml. Oke, ini mungkin ditunggu saja atau nanti kita akan coba lihat di beberapa waktu. 1 kali 24 jam ataupun lebih ya. Nanti kita coba lagi ataupun diupload kembali filenya dengan yang
hasil scanan yang baru. Oke, ini untuk yang manual ya. Kalau misalnya kita menggunakan cara kedua, yaitu kita install plugins, kita klik add new. Kemudian kita pilih yang namanya di sini search plugin sitemap ya. Oke, kita pilih yang XML sitemaps, install now. Kemudian kita klik activate. Nah, selanjutnya tunggu saja. Kita ke settings XML sitemap. Nah, di sini udah ada berbagai macam informasi ya di halaman si Google Sitemap-nya. Result of the last ping started on bla bla bla. Ini saya kemarin sudah sempat untuk ngeping ya, istilahnya ngeping ke sitemaps via Google yang ada di sitemap-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum sama sekali untuk ngeping, istilahnya itu tinggal klik saja di sini your sitemap, diklik, maka nanti dia akan mencoba untuk ping lagi. Jadi keterangannya ping was executed seperti ini. Oke. Nah, di sini ada keterangan result of the last ping tadi, tanggal waktunya, the URL your to index file is yang di sini. Jadi kalau kita buka, ini adalah filenya ya, file dari si sitemap-nya. Kemudian cuman ini kan yang sudah kita buat ya menggunakan XML sitemap tadi. Kemudian kita lihat lagi ada namanya jika mengalami masalah, tinggal kita debug saja fungsinya. Cuman ini nggak usah kita otak-atik ataupun gangguin, kita abaikan saja. Masuk ke bagian nama selanjutnya adalah basic options. Ada namanya update notification. Ini kalau misalkan ingin memberitahu Google tentang update dari website kita, ini biarkan saya centang semua supaya nanti otomatis dari si pluginsnya. Kemudian ada advanced options, try to increase the memory limit, ini mungkin diabaikan saja. Try to increase the execution limit juga ini abaikan saja. Oke, ini saya rasa nggak ada lagi perlu diatur. Anonymous oke. Additional page. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin istilahnya menambahkan sebuah alamat ya. Jadi di sini sudah ada contoh ya. For example, if your domain is www.foo.com dan situs Anda itu terletak. Jadi kalau misalkan kita mempunyai domain di foo.com, tapi situsnya itu di folder namanya foo.com/site. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan, di sini saya pakai yang public HTML. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Nah, tapi kita ingin menambahkan ataupun memasukkan homepage-nya ke dalam foo.com-nya. Nah, ini kalau kita masukkan saja di add new page-nya ini. Cuman secara default sih ataupun secara umum kita, kalau saya pribadi nggak pakai metode yang ini. Kemudian lagi namanya post priority. Please select how the priority of each post should be calculated. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menghitung istilahnya ataupun mengutamakan dari post yang sudah ada, kita bisa pilih nih do not use automatic priority calculation. Ini nggak usah pakai otomatis kalkulasinya. Ada lagi namanya comment count, ini berdasarkan komentar, dan sini adalah comment average ataupun rata-rata orang yang memberikan komentar. Kita pakai yang default saja, comment count. Kemudian segment content, jadi kita bisa pilih nih, kita ingin memasukkan konten apa saja ke dalam sitemap. Secara default ya, secara default di sini ada dia memanggil homepage-nya, post, dan static page ataupun yang pages lah ya. Nah, kalau kita ingin masukkan kategoris juga bisa, arsip ataupun arsip berita juga bisa, author page mungkin saya nggak perlu ya. Tag page di sini mungkin ya perlu, antara perlu sih, perlu nggak perlu kita masukin saja. Kemudian custom taxonomy sini nggak usah, custom post type nggak usah. Kemudian oke, ini aja. Ini excluded item yang kira-kira kita nggak masukin ke dalam kategori, kita nggak usah masukin di situ. Ini perubahan dari website kita berapa kali sih ataupun frekuensinya. Ada daily, ini homepage, monthly post. Kalau untuk homepage sih saya rasa nggak perlu ya kita atur menjadi homepage daily.
kita atur menjadi monthly saja karena kan jarang berubah nih di homepage-nya ini. Kemudian yang lain priorities, oke, homepage yang pertama, post, oke, udah cukup. Update options, oke, configuration updated, pages saved. Sudah, ini tinggal kita tunggu saja, baik dari yang sitemap ini ataupun dari proses dari pluginsnya. Itu nanti tinggal teman-teman pilih mau pakai plugins atau mau pakai cara manual langsung buat di website generator, yaitu XML site generator tadi, kemudian kita masukkan ke dalam Google Search Console-nya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.